Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil project final yang saya kerjakan dalam program Product and Business Development Officer pada project based internship bersama Rakaramin Akademik X Bank Muamalat. Dalam proyek ini, saya berperan sebagai seorang Product Business Development Officer yang bertugas untuk menganalisis data nasabah, mengidentifikasi kebutuhan tiap generasi, serta merancang strategi pemasaran dalam pengembangan produk deposito yang tepat sasaran. Baik, saya merupakan fresh graduate dari Universitas Hasanuddin, jurusan Perikanan, memiliki pengalaman di bidang administrasi, pelayanan publik, dan juga pendampingan masyarakat. Kemudian, tidak hanya itu, saya juga mampu berkomunikasi dengan baik, mengolah data, melakukan pelaporan, komunikasi layanan, serta digital marketing. Tidak hanya itu, saya juga mampu menguasai penggunaan Microsoft Office. Adapun about company dari Bank Muamalat, yakni Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang berdiri pada tahun 1991 dan mulai beroperasi secara resmi pada 1 Mei 1992. Pendirian bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI, pemerintah, dan juga dukungan berbagai pihak sebagai respon atas kebutuhan masyarakat terhadap lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian keberadaan Bank Muamalat menjadi tonggak awal perkembangan industri perbankan di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia sebagai lembaga perbankan syariah yang memiliki visi untuk menjadi bank syariah utama di Indonesia yang dominan di pasar emosional dan dikagumi di pasar rasional. Hingga saat ini BMI terus berkembang menciptakan berbagai produk unggulan, bahkan mulai penggunaan sistem non-tunai maupun transaksi. Berikut beberapa produk dari Bank Muamalat Indonesia. Yang pertama, ada tabungan, muamalat prioritas, giro, deposito, kartu share debit, pembiayaan, brand assurance, dan investasi. Adapun proyek portofolio dari proyek ini yang dimana proyek ini berfokus pada analisis dan juga pengembangan muamalat deposito terencana dengan mengolah data customer bank muamalat. Data nasabah dikelompokkan berdasarkan generasi. Yang pertama ada generasi Z, generasi milenial, generasi X, dan generasi baby boomers. Untuk memahami pola perilaku, preferensi, dan juga alasan mereka menggunakan produk deposito. Melalui visualisasi data di Excel, diperoleh insight mengenai karakteristik setiap generasi yang menjadi dasar dalam menentukan strategi pengembangan produk dan strategi pemasaran yang lebih efektif. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk meningkatkan penetrasi pasar, memperkuat efektivitas campaign, dan mengoptimalkan pertumbuhan produk deposito terencana di Bank Muamalat Indonesia. Challenge yang pertama dari proyek ini, dari data yang diberikan, dilakukan data cleansing seperti penyamaan format untuk teks, number, dan juga tanggal. Kemudian menghilangkan data yang kosong. Yang kedua, delete missing data bila tidak diperlukan. Yang ketiga, membuat minimal 3 visualisasi grafik dari dataset yang telah diberikan. Kemudian yang keempat, membuat insight dari setiap visualisasi data yang dilakukan. Yang kelima, berdasarkan visualisasi data tersebut, bagaimana rencana kita sebagai produk business development dalam menentukan market strategi untuk expanding new market segment, dan menjelaskan alasan memilih strategi tersebut dan bagaimana realisasinya. Yang pertama, langkah-langkah yang saya lakukan pembersihan data. Yang pertama, saya itu merapikan struktur dataset, yang kemudian mengurutkan data pada kolom usia,
dari usia termuda ke tertua menggunakan fitur filter short, small to large. Kemudian yang ketiga, saya menyamakan format data sesuai dengan tipe masing-masing, yakni untuk kategori umur saya menggunakan format number, kategori pekerjaan, status pernikahan, pendidikan, dan lain-lain saya menggunakan format teks, dan yang untuk kategori saldo saya menggunakan format currency. Kemudian yang keempat, pada data tersebut saya menambahkan kolom baru pada kolom K untuk menambahkan kategori generasi. Untuk kategori generasi saya menggunakan rumus if pada kolom generasi untuk mengelompokkan usia pada data nasabah. Kemudian yang keenam, saya melakukan pengecekan menggunakan fitur filter. Kemudian saya menghapus data yang kosong ataupun blanks. Setelah itu ditemukan data yang kosong melalui fitur filter. Kemudian saya merapikan kembali seluruh kolom setelah penghapusan data yang kosong. Selanjutnya yang kedua, data visualisasi dan insight finding. Dapat dilihat terdapat dua hasil pivot table dari visualisasi data, distribusi generasi nasabah, dan juga rata-rata usia tiap generasi. Dan berdasarkan hasil visualisasi data, komposisi nasabah didominasi oleh 3 generasi utama, yakni Gen X dan Gen Z yang masing-masing berkontribusi sebesar 33%, serta milenial sebesar 31%. Sedangkan untuk generasi baby boomer hanya mencakup 3%, sehingga menjadi kelompok dengan jumlah yang paling sedikit. Kemudian untuk visualisasi data, rata-rata usia tiap generasi dapat dilihat bahwa generasi baby boomer rata-rata usia nasabah itu 66 tahun, dan generasi X dengan rata-rata usia nasabah 48 tahun, dan generasi X rata-rata usia nasabah itu 22 tahun, dan generasi milenial rata-rata usia nasabah itu 34 tahun. Dan rata-rata usia tiap generasi ini memperkuat perbedaan karakteristik tersebut, yang dimana memberikan gambaran bahwa kebutuhan dan preferensi layanan nasabah akan sangat dipengaruhi oleh dominasi generasi dengan rentang usia yang paling muda hingga parubaya. Kemudian data visualisasi berikutnya yakni rata-rata saldo per generasi. Berdasarkan grafik rata-rata saldo nasabah menunjukkan bahwa generasi X ini memiliki saldo tertinggi sekitaran 26.700.000, diikuti oleh baby boomer sebesar 26 juta. Sementara itu kelompok usia yang lebih muda seperti generasi milenial dan generasi X memiliki saldo yang lebih rendah, yang masing-masing sekitaran 24 jutaan. Yang dimana perbedaan ini mencerminkan kondisi finansial yang lebih mapan pada kategori generasi yang senior, sedangkan generasi yang tergolong muda masih berada pada tahap akumulasi aset. Kemudian data visualisasi selanjutnya yakni jumlah deposito berdasarkan kategori pekerjaan. Berdasarkan hasil analisis jumlah deposito berdasarkan kategori pekerjaan menunjukkan bahwa untuk pekerjaan wira swasta itu menjadi kelompok dengan jumlah deposito tertinggi, yakni sekitaran 1.676 nasabah. Dan untuk posisi berikutnya kategori kelompok PNS dan juga karyawan swasta. Masing-masing ini berada pada kisaran kurang lebih 860 nasabah. Kemudian diikuti oleh kelompok dengan kategori pekerjaan yang tidak diketahui dan kategori pekerjaan jasa dengan sekitaran kurang lebih 840 nasabah. Sementara itu kategori pekerjaan nasabah yang tidak bekerja dan seorang teknisi menunjukkan jumlah yang relatif lebih rendah dalam penggunaan depositonya. Kemudian selanjutnya hasil visualisasi data berikutnya yakni analisis alasan deposito berdasarkan generasi nasabah.
Yang pertama terdapat generasi X dengan rentang usia yakni 12 sampai 27 tahun. Alasan penggunaan deposito pada generasi X ini yang pertama lebih ke investasi, liburan, dan juga belum tertarik. Dari hasil visualisasi data yang pada gambar tersebut dilihat masih berada fase awal pengelolaan keuangan. Terus yang kedua yakni generasi milenial pada rentang usia 28 sampai 41 tahun. Alasan melakukan deposito yakni karena untuk kebutuhan investasi dan dana pendidikan. Dan dapat dilihat makna dari analisis data tersebut sebagai instrumen untuk menyiapkan masa depan terutama kebutuhan pendidikan anak dan perencanaan keuangan untuk jangka menengah. Dan untuk generasi X dengan usia 42 sampai 55 tahun, alasan utama dalam penggunaan deposito yakni lebih berfokus pada dana pensiun dan juga umroh yang bertujuan untuk jangka panjang yang membutuhkan keamanan finansial yang tinggi, kemudian untuk mempersiapkan masa pensiunan dan kebutuhan ibadah ke depannya. Kemudian untuk generasi baby boomer yakni usia 56 sampai 77 tahun, alasan utama dalam menggunakan produk deposito yakni lebih ke arah pensiun dan juga umroh, di mana bertujuan untuk jangka panjang menjaga nilai aset yang dipunya, kemudian untuk kebutuhan penting di masa tua. Yang ketiga, market strategi. Yang pertama untuk generasi X, strategi pasar yang sesuai dengan generasi X yakni pendekatan melalui edukasi finansial dan juga pemasaran digital melalui platform TikTok maupun IG dan YouTube. Kemudian komunikasi harus ringan, menggunakan visualisasi yang mudah dipahami. Untuk strategi produknya yakni produk deposito started dengan setoran awal yang paling kecil mulai dari 100 sampai 500 rupiah dengan tenor fleksibel 1 sampai 3 bulan dan proses serba digital. Pemilihan strategi ini menunjukkan bahwa generasi X ini mendominasi kategori belum tertarik dalam penggunaan deposito, sehingga mereka perlu diarahkan melalui kegiatan edukasi dan produk yang tidak memberatkan generasi tersebut. Untuk realisasi strateginya bisa berkolaborasi dengan influencer dengan melalui kegiatan edukasi keuangan, kemudian juga dalam pembuatan konten video pendek tentang manfaat deposito bagi anak usia muda. Kemudian untuk generasi milenial, strategi pasar yang cocok digunakan untuk generasi tersebut yang pertama, pendekatan value driven dengan menonjolkan manfaat deposito untuk keluarga dan investasi. Kemudian melakukan promosi melalui digital ads, webinar, dan juga mobile banking. Untuk strategi produk yang sesuai dengan generasi milenial, yang pertama, deposito pendidikan, di mana untuk perencanaan sekolah anak. Kemudian yang kedua, deposito investasi dengan tenor 6 sampai 12 bulan dan juga meluncurkan fitur auto debit. Dalam pemilihan strategi ini menunjukkan generasi milenial ini mendominasi tujuan melakukan deposito itu lebih ke arah dana pendidikan dan investasi, sehingga produk harus mendukung rencana finansial jangka menengah untuk generasi tersebut. Dan untuk realisasi strateginya bisa melalui bundling deposito ditambah diskon pendidikan dari mitra sekolah ataupun kursus. Yang kedua yang kedua itu menawarkan via aplikasi dan juga email marketing. Dan untuk generasi X yang sesuai dengan generasi tersebut, strategi pasar yang pertama, pendekatan jangka panjang dan personal finansial. Kemudian yang kedua, promosi melalui Facebook, YouTube, email, dan konsultasi langsung. Dan untuk strategi produk yang sesuai dengan generasi X, yang pertama
produk deposito pensiun dengan tenor panjang selama 12-36 bulan. Yang kedua, deposito umroh dengan paket bundling tabungan ibadah. Dalam pemilihan strategi menunjukkan generasi X ini merupakan penggunaan terbesar deposito dengan tujuan lebih ke arah pensiun dan juga umroh, sehingga keamanannya itu dan kepastian menjadi kebutuhan utama bagi generasi X ini. Dari realisasi strategi yang cocok untuk generasi X, yang pertama, melakukan penawaran deposito dengan tenor panjang dengan margin yang menarik. Yang kedua, kerjasama dengan travel umroh untuk bundling produk. Selanjutnya, untuk generasi baby boomer, strategi pemasaran yang sesuai dengan generasi baby boomer. Yang pertama, pendekatan offline dan komunikasi langsung melalui cabang. Kemudian yang kedua, fokus pada kenyamanan, kepercayaan, dan pelayanan personal. Dan untuk strategi produk untuk generasi baby boomer, yang pertama melalui produk deposito prioritas dengan layanan eksklusif dan margin yang stabil. Yang kedua, pembaruan otomatis atau auto roll agar mudah digunakan untuk generasi baby boomer. Untuk pemilihan strategi, baby boomer memprioritaskan stabilitas dan keamanan, serta lebih nyaman dengan interaksi langsung dibanding digital. Dan untuk realisasi strategi untuk generasi baby boomer, yang pertama penawaran khusus melalui via telepon untuk tenor yang panjang. Kemudian yang kedua, layanan prioritas di kantor cabang. Adapun kesimpulan dari hasil analisis proyek ini, yakni dari hasil analisis menunjukkan bahwa setiap generasi ini memiliki kebutuhan dan motivasi yang berbeda-beda dalam memanfaatkan produk deposito. Untuk generasi X muncul sebagai segmen yang paling potensial dengan saldo tertinggi dan fokus pada tujuan jangka panjang seperti pensiun dan ibadah. Dan untuk generasi milenial cenderung menggunakan deposito itu untuk tujuan pendidikan dan juga investasi. Untuk generasi X memiliki minat yang paling rendah sehingga membutuhkan edukasi finansial dan juga produk dengan setoran awal yang ringan. Dan untuk generasi baby boomer lebih mengutamakan stabilitas dan keamanan dana sehingga memerlukan pendekatan layanan yang personal dan produk deposito yang sederhana namun pasti. Dan berdasarkan perbedaan tersebut, strategi pasar dan produk disusun secara spesifik untuk setiap generasi agar lebih relevan, efektif, dan mampu meningkatkan adopsi muamalah deposito terencana secara optimal. Pendekatan ini dipilih karena secara langsung untuk bisa menjawab motivasi utama setiap generasi dalam melakukan deposito, sehingga lebih efektif dalam meningkatkan minat, penetrasi pasar, serta potensi pertumbuhan deposito muamalat di masa yang akan datang. Sekian hasil presentasi dari project final saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.